Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Maraton Saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Inet. Jadi PT Sinergi Inti Andalan Prima atau Inet ini adalah perusahaan yang memberikan layanan bisnis to bisnis kepada para mitranya yang sebagian besar merupakan perusahaan internet service provider. Nah, jadi Inet ini didirikan pada tahun 2016 ya, dan saat ini udah memiliki POP ataupun Point of Presence itu berjumlah 13 POP yang tersebar di 8 kota besar di Indonesia. Mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Balikpapan, Medan, dan juga Lampung, dan ada satu POP di Singapura. Nah, untuk tahu lebih jelas tentang bisnisnya Inet, langsung aja kita bahas ya. Jadi dia tuh ada 3 layanan ataupun model bisnis. Yang pertama adalah layanan infrastruktur telekomunikasi. Nah, jadi Inet ini merupakan perusahaan ya yang melayani layanan bisnis to bisnis sebagai penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi bagi lebih dari 100 penyedia layanan internet ataupun internet service provider dengan jangkauan operasional di seluruh Indonesia. Lalu Inet ini juga merupakan penyedia akses jaringan ya, melalui kerjasamanya dengan PT Rabik Bangun Nusantara. Lalu model bisnis yang kedua adalah layanan penyediaan bandwidth. Dan yang ketiga adalah layanan penyewaan fiber optik. Jadi kurang lebih bisnisnya Inet ini ya sesuai nama ataupun kode tikernya ya berhubungan dengan internet. Intinya adalah Inet ini itu hanya melayani layanan to business ya Sobat Maya. Jadi dia nggak ke retail nih, tapi dia kliennya itu adalah perusahaan juga. Nah, ini adalah contoh-contoh customer dari Inet. Jadi misalnya contohnya nih, Sobat Maya tinggal di apartemen Mediterania yang di sampingnya Central Park. Nah, itu ada provider internet yang namanya Central Online. Lalu ini juga ada Moratelindo, ada Artatel, Jetcommerce, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pelanggan-pelanggan dari Inet. Lalu coba kita lanjut melihat para pemegang sahamnya ya. Jadi hanya ada 2 pemegang saham di IPO-nya Inet ini Sobat Maya. Yang pertama adalah PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara yang memegang 99,99% kepemilikan saham. Lalu juga ada Bapak Muhammad Arif yang memegang sebesar 0,01%. Nah, di IPO-nya Inet ini, Bapak Muhammad Arif ini nggak kena lock-up period ya Sobat Maya. Tapi jumlah lembar sahamnya emang kecil banget ya. Dan untuk PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara ini ada lock-up period ya Sobat Maya. Sampai dengan 8 bulan dari semenjak Inet ini listing di bursanya kita. Nah, untuk dari struktur kepemilikan sahamnya, ini ada yang menarik nih Sobat Maya. Langsung aja kita lihat diagramnya ya. Nah, diagramnya ini saya ambil dari prospektusnya. Walaupun di bagian ini itu udah dipotong di prospektus, ya tapi kita tahu lah ya ini siapa yang baru listing nih ya. Jadi kesimpulannya adalah Inet ini, ya ujung-ujungnya itu ada hubungannya juga nih dengan investasi Gemilang Group. Nah, Sobat Maya sendiri udah tahu lah ya kalau misalnya investasi Gemilang Group ini tipe-tipenya itu kayak gimana. Jadi, yang baru-baru listing nih ada DO, FUTR, IRSX. Nah, itu sama semua. Nah, kemungkinan besar Inet ini akan mirip dengan IRSX nih Sobat Maya. Nanti kita bahas di bagian struktur IPO-nya ya. Itu mirip banget dengan IRSX. Cuma menurut saya, Inet ini lebih mendingan lah dibanding yang lain. Yang pertama, dia berdiri lebih lama ya, udah dari tahun 2016. Dan untuk komisaris utamanya, menurut saya juga orang yang lumayan berpengaruh ya Sobat Maya di industri telekomunikasi. Jadi untuk komisaris utama dari Inet ini adalah Bapak Setianto Hantoro. Usianya sekarang 49 tahun dan kalau misalnya Sobat Maya lihat untuk track record kerjaan sebelum-sebelumnya, ini oke-oke punya ya. CEO dari Telkomsel, CEO dari Metra Group, Komisaris Mitratel. Jadi untuk track record kerjaannya udah oke-oke banget lah. Jadi dengan adanya Bapak Setianto Hantoro sebagai komisaris utama di Inet, harusnya ini lumayan membantu mendongkrak namanya Inet ya. Oke, kita coba lanjut melihat kinerjanya Inet. Nah, Inet ini kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan, ini naik terus ya dari tahun ke tahun Sobat Maya. Tapi untuk dari tahun 2021 ke tahun 2022, ini kenaikannya itu sangat minim. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari laba bersihnya, dari 2020 ke tahun 2021 memang laba bersihnya itu naik ya. Tapi di tahun 2022 laba bersihnya malah turun. Dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2023 ya kayaknya nggak jauh-jauh lah ya hasilnya dari tahun 2022. Jadi dari sisi kinerja kayaknya agak kurang oke ya untuk Inet ini.
Walaupun memang saat ini masih mencatatkan laba usaha, tapi pertumbuhannya itu agak slow. Dan ini adalah nama-nama dari klien besarnya Inet. Nah, untuk kliennya ini sih memang namanya lumayan besar ya. Kayak ini Moratel, lalu ada Sentren Online juga. Cuma Sentren Online ini sampai 2020 nih Sobat Maya. Di 2021 dan 2022 ternyata malah udah nggak jadi kliennya Inet lagi. Jadi kalau misalnya bagi saya pribadi kayaknya untuk bisnisnya Inet ini agak kurang oke ya. Apalagi saingan di bisnis ini tuh banyak banget. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1,5 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 101. Sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 151,5 miliar. Lalu dalam IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 5:7 dengan harga pelaksanaannya di 91. Gimana? Mirip banget nggak dengan struktur IPO-nya IRSX? Jadi hal ini lumayan membagongkan ya Sobat Maya. Kalau misalnya Sobat Maya ikutan IPO-nya IRSX, walaupun sempat dibanting ya, itu langsung dinaikin lagi dan banyak banget Sobat Maya yang cuan juga di IPO-nya IRSX. Cuma apakah kali ini bakalan seperti itu juga? Nobody knows ya. Apalagi Bandar juga melihat nih, apalagi misalnya di IRSX ternyata mereka cuannya tipis, bisa jadi di IPO-nya Inet mereka merubah strategi. Oke, kita lanjut. Penggunaan dana IPO-nya. Jadi, dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Jadi, tujuan yang pertama adalah sekitar 90 miliar itu akan digunakan untuk setoran modal kepada entitas anak, yang kemudian akan digunakan oleh entitas anak ataupun PFI dengan rincian. Yang pertama adalah sekitar 60 miliar itu akan digunakan untuk CAPEX, berupa pengembangan jaringan kabel fiber optik di area Jabodetabek. Lalu yang kedua adalah sekitar 30 miliar itu akan digunakan oleh PFI ataupun entitas anak sebagai modal kerja. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 30 miliar itu akan dipakai untuk setoran modal ya kepada entitas anak yaitu DPS yang kemudian akan digunakan sebagai modal kerja. Dan sisanya tujuan yang ketiga untuk modal kerja juga. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya, menurut saya tergolong standar ya Sobat Maya. Sebagian dipergunakan untuk CAPEX melalui penyetoran modal kepada entitas anak, dan sebagian lagi itu dipergunakan untuk OPEX. Oke, kita beralih ke underwriter-nya. Jadi, yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Inet ini adalah Sinhan Sekuritas Indonesia. Nah, tentunya sekuritas Sinhan ini sangat membekas ya di hati beberapa sobat Maya nih. Karena IPO terakhir yang dikawal oleh Sinhan itu adalah Maksi dan berhasil 3 kali ARB. Kemudian masih turun-turun-turun dan sempat menyentuh 50. Walaupun pada akhirnya mulai kembali naik. Jadi kalau misalnya kita bicara track record dari underwriter, SH ini rada-rada serem ya Sobat Maya ya. Dia pernah bawa Soul itu sampai 4 kali ARB. Terus Maxi yang udah enggak ARB simetris ya, jadi udah 15%. Itu ARB-nya 3 kali. Tapi Sinhan ini juga pernah membawa pipa dan Jati itu 2 kali arah. Cuma memang ya, untuk underwriter Sinhan ini itu agak red flag sih dan banyak sobat Maya yang juga mungkin udah menghindari ya. Kalau misalnya udah menghindari artinya penjatahannya besar. Kalau misalnya penjatahannya besar, itu ada kemungkinan bahwa pas listing hal tersebut akan menjadi sentimen negatif. Kecuali kalau memang bandarnya itu niat banget ya untuk naikin harganya Inet. Kayak contohnya IRSX, nah itu bandarnya niat tuh. Cuma nggak tahu ya apakah bandarnya juga cuan besar atau enggak. Dan strateginya mungkin aja dirubah. Nah, pas kemarin tuh IRSX itu harga IPO-nya juga di 100 dan 101. Akhirnya IPO di 101. Coba nanti kita lihat ya. Untuk Inet ini nanti harga IPO-nya di berapa? Apakah di 100 atau di 101? Lalu yang membedakan antara IRSX dengan Inet juga adalah untuk IPO-nya Inet itu jumlahnya lebih besar ya Sobat Maya di 151 miliar kurang lebih ya. Jadi lebih besar daripada IRSX yang di 100 miliar. Oke, selanjutnya kita lihat laporan keuangannya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, ini selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Tentu saja ada setoran modal di sini, makanya tiba-tiba bisa melesat banget di sisi aset.
Lalu di sisi liabilitas juga terjadi peningkatan tapi enggak signifikan. Makanya kalau misalnya kita lihat di sini, itu berpengaruh banget sama jumlah ekuitasnya. Terjadi peningkatan yang signifikan juga dari tahun 2021 ke tahun 2022. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka INET ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, kita lihat valuasinya. Nah, jadi valuasinya saya bikin yang di tahun 2022 ya, Sobat Maya. Dengan rentang harga IPO di 100 dan juga 101. Nah, jika nantinya INET ini listing di harga 100, maka PER-nya itu berada di 545 kali dan BBV-nya di 3,49 kali. Sementara market cap-nya berada di 750 miliar. Dan kalau misalnya INET ini listing di harga 101, maka PER-nya itu berada di 551 kali dan PBV-nya di 3,5 kali. Dengan market cap sebesar 757,5 miliar. Nah, untuk valuasinya ini tergolong sangat mahal ya Sobat Maya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Jika kita bandingkan dengan IRSX pada saat dia melantai, itu PER-nya masih di 100 Sobat Maya, PBV-nya di 3 kali dan market cap-nya di 505 miliar. Jadi untuk INET ini, valuasinya bahkan lebih mahal ya dari IRSX yang udah mahal. Nah, bagi saya pribadi, ini untuk INET ya. Waktu dia listing nanti, itu benar-benar terserah bandar sih Sobat Maya. Kalau bensinnya kencang, ya mungkin aja INET ini bisa naik. Tapi kalau enggak, apalagi dengan PER segini ya rada-rada serem juga sih untuk ikutan INET ini. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas. Sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi, INET ini kurang menarik ya. Size perusahaannya juga masih kecil dan persaingan di industri ini sangat ketat. Namun, karena ada hubungannya antara INET dengan PT Investasi Gemilang Maju, maka bisa aja perusahaan ini justru disokong dengan support yang luar biasa. Supportnya dalam tanda kutip ya Sobat Maya. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari INET ini tergolong mahal ya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Sementara untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ya cukup bagus lah. Sebagian besar dipergunakan untuk penyetoran modal kepada anak usaha, yang nantinya akan dipergunakan untuk CAPEX, sementara sisanya dipergunakan untuk OPEX. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO INET adalah AHA ataupun Sinhan Sekuritas Indonesia. Nah, track record AHA dalam mengawal saham IPO ini cukup bervariasi ya. Namun saham IPO terakhir yang dikawalnya yaitu Maxi, udah listingnya di harga 100, papan pengembangan, ternyata masih di bawah ARB hingga 3 kali. Jadi, apakah INET ini akan seperti IRSX, atau mungkin seperti BIPA, atau mungkin seperti Maxi? Itu nggak ada yang tahu ya. Semoga aja sih seperti PIPA aja ya, yang masih bisa arah beberapa kali. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 5:7. Nah, hal ini membuat IPO-nya INET menjadi lebih menarik ya. Namun, perlu diingat lagi nih, bahwa pada saat INET ini IPO, ARB itu kan sekarang udah jadi 15% ya Sobat Maya. Dan biasanya kalau waran dengan rasio sebesar ini, itu akan langsung dibanting di hari pertamanya listing. Bisa kita lihat ya contohnya terus ada SMIL, itu langsung dibanting ya di hari pertamanya listing. Jadi kalau misalnya kita berharap dengan waran, kayaknya akhir-akhir ini rada susah ya. Jadi be aware juga nih Sobat Maya. Takutnya pas buka-buka udah langsung tinggal di 23 nih kiri kanannya. Lalu kesimpulan yang terakhir. Saya sendiri akan wait and see dulu. Cenderung untuk skip sih. Karena ya tadi ya fundamentalnya menurut saya kurang menarik. Terus valuasinya juga sangat mahal. Dan underwriter-nya itu adalah AHA. Di mana IPO terakhir yang dikawal yaitu Maxi itu ARB hingga 3 kali. Pemanisnya di IPO ini ya warannya ya dengan rasio 5:7. Cuma ya kayak gitu sih Sobat Maya. Kayaknya saya lebih prefer untuk beli warannya di pasar reguler sih. Tentunya kalaupun misalnya saya trading di warannya itu bukan untuk tujuan investasi ya Sobat Maya. Benar-benar untuk trading aja. Jadi untuk INET ini ya saya cenderung akan skip sih. Kecuali misalnya saya dapat info nanti supirnya bagus atau tiba-tiba ada berita yang menarik mengenai INET, ya mungkin saya berubah pikiran. Tapi hingga pada saat video ini dibuat,
Saya itu masih akan wait and see, cenderung untuk skip. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Inet, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Inet. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Inet atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!